Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Lukman dengan NIM 2100398 dari jurusan Teknik Sipil A 2021, Departemen Pendidikan Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah, di sini saya telah menyelesaikan penyusunan artikel yang berjudul Peran Komunikasi Terhadap Efektivitas Pekerjaan di Lapangan. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penyusunan artikel saya. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak luput dari interaksi atau komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan atau audiens, baik itu dalam bentuk simbol, lambang, dengan harapan bisa membawa atau memahamkan pesan itu kepada seseorang, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku. Menurut James F. Sturner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Kemudian menurut Profesor Dr. Handasa Awe Wijaya, arti komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara individu maupun kelompok. Komunikasi sangat penting baik dalam kehidupan manusia secara personal maupun di dalam organisasi. Menurut Harold D. Laswell, mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara lain yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya, yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada, kemudian yang ketiga, melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai peran komunikasi sebagai salah satu alat untuk bisa mengubah sikap dan tingkah laku seseorang, untuk bisa menghasilkan kedisiplinan dan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam melakukan suatu pekerjaan, diperlukan komunikasi yang jelas untuk bisa mencapai suatu tujuan yang memuaskan dalam melakukan pekerjaan di lapangan. Kemudian beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan adalah peran organisasi komunikasi terhadap efektivitas kerja personil di Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu oleh Febri Hussein Nasution. Perbedaan yang didapatkan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sasaran objeknya, di mana penelitian sebelumnya lebih terfokus kepada personil Kepolisian Resor Kabupaten Hulu, sedangkan penelitian ini terfokus pada para pekerja yang bekerja di lapangan. Tetapi walaupun sasaran objeknya berbeda, tidak menutup kemungkinan bahwa hasil dari penelitian akan sama, mengingat dari penelitian ini mengangkat tema yang serupa. Di dalam suatu proyek, para pekerja tentunya harus melakukan pekerjaan dengan baik tanpa adanya kesalahan fatal. Keadaan ini sungguh bertolak belakang dengan apa yang dialami beberapa pekerja di lapangan. Mereka melakukan pekerjaan dengan kesalahan fatal yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan. Misalnya seperti mandor yang memberikan perintah kepada tukang untuk membuat suatu pondasi beton, tetapi hanya memerintahkan saja tanpa memberikan spesifikasi yang diinginkan oleh owner. Hal seperti ini haruslah mendapatkan pengamatan yang mendalam karena dapat menelan korban dan menyia-nyiakan biaya suatu pekerjaan. Pada umumnya, setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain, tidak hanya makhluk individu tetapi juga makhluk sosial yang selalu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun tidak semua orang terampil berkomunikasi, oleh sebab itu dibutuhkan beberapa cara dalam menyampaikan informasi. Berdasarkan cara menyampaikan informasi dapat dibedakan menjadi komunikasi verbal dan non-verbal, sementara komunikasi yang berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Adapun peran atau fungsi komunikasi terhadap efektivitas pekerjaan di lapangan yaitu untuk bisa lebih mempermudah suatu instruksi agar suatu pekerjaan di lapangan bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya kesalahan. Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan bahasa yang baik dalam suatu kegiatan pekerjaan di lapangan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah penggunaan bahasa yang baik dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam pekerjaan di lapangan. Kemudian yang ketiga, mengetahui mengenai apakah jika dalam penerapan pekerjaan di lapangan menggunakan bahasa yang baik, suatu pekerjaan tersebut dapat cepat terselesaikan. Untuk pembahasan, di sini saya memberikan 3 pertanyaan kepada responden.
Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah efektif penggunaan bahasa yang baik dalam suatu kegiatan pekerjaan di lapangan? Dari hasil survei yang dilakukan dapat terlihat pada diagram di samping bahwa 100% dari 30 responden berpandangan bahwa penggunaan bahasa yang baik itu efektif dalam suatu pekerjaan di lapangan. Sedangkan tidak ada responden yang berpandangan bahwa penggunaan bahasa yang baik itu tidak efektif dalam pekerjaan di lapangan. Terlihat dalam tabel di samping bahwa dari 30 responden beranggapan jika penggunaan bahasa yang baik dalam pekerjaan di lapangan jika dinilai dari skala 1 sampai 6, ada 6 orang yang menganggap bahwa penggunaan bahasa yang baik dalam pekerjaan di lapangan itu efektif dan bernilai 4. Lalu ada 1 orang menganggap bahwa penggunaan bahasa yang baik dalam pekerjaan di lapangan itu efektif dan bernilai 3. Dan sisanya menganggap bahwa penggunaan bahasa yang baik dalam pekerjaan di lapangan itu efektif bernilai 5. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu alasan responden mengenai pertanyaan apakah efektif penggunaan bahasa yang baik dalam suatu kegiatan pekerjaan di lapangan. Nah, dari hasil survei yang dipaparkan berupa tabel di samping, seluruh responden yang berjumlah 30 orang berpendapat bahwa dengan menggunakan bahasa yang baik di lapangan dapat membuat suatu pekerjaan itu menjadi efektif. Penulis sangat setuju dengan jawaban dari salah satu responden yang beralasan bahwa bahasa yang baik dapat menghasilkan komunikasi yang baik. Selanjutnya, komunikasi merupakan kunci dari koordinasi yang baik. Kemudian dengan koordinasi yang baik, maka akan meningkatkan efektivitas pekerjaan. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apakah penggunaan bahasa yang baik dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam pekerjaan di lapangan dan sebutkan alasannya. Terkait pembahasan rumusan masalah yang terakhir ini, para responden memberi tanggapan beserta alasannya terkait peran komunikasi terhadap efektivitas pekerjaan di lapangan. Di antara 30 responden, semua responden yang menanggapi setuju ada 30 orang. Berikut pemaparan dari responden yang setuju beserta alasannya bisa dilihat dalam tabel di bawah. Dari alasan para responden di atas, responden juga menyertakan jika mereka setuju akan penggunaan bahasa yang baik akan menjadikan suatu pekerjaan menjadi lebih cepat karena tidak adanya miskomunikasi. Tujuan dari berbahasa Indonesia yang baik yaitu supaya informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mitra tutur dengan baik dan berbahasa yang baik. Selain berbahasa yang baik, ada juga berbahasa yang benar, yaitu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baik dari segi pembentukan kata, pengkalimatan maupun penulisan. Berbahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa yang situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Hal ini harus diperhatikan dalam berbahasa secara langsung atau lisan. Ialah situasi, apakah dalam situasi santai atau formal saat kita berbicara. Semua responden menyetujui jika pekerjaan akan cepat selesai apabila komunikasi yang diberikan baik dan benar. Untuk kesimpulan yang terakhir yaitu peran komunikasi terhadap efektivitas di lapangan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan pekerjaan, khususnya di lapangan, karena para mahasiswa teknik sipil UPI dan para pekerja proyek beranggapan jika terjalin komunikasi dan penggunaan bahasa yang baik dan benar, maka suatu pekerjaan pembangunan akan berjalan lancar. Dengan pemahaman bagaimana menggunakan bahasa dan komunikasi yang baik, maka koordinasi akan berjalan lancar dan kegagalan suatu pekerjaan akan tidak ada. Para mahasiswa DPTS FPTK UPI dan para pekerja proyek setuju dengan menggunakan bahasa yang baik disertai komunikasi yang baik, maka suatu pekerjaan akan berjalan dengan lancar dan waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan juga akan berjalan sesuai perencanaan. Terima kasih. Sekian yang bisa dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan dalam artikel ini, saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.